Kalau kayu kebetulan Pak, kita ini ya bisa dibilang ya kadang mencari, kadang tidak. Karena di sini masih banyak lah. Yang kita manfaatkan hanya limbah-limbah yang dulu mungkin warga yang mempunyai kebun yang belum dibongkar. Waktu itu masih hutan. Nah, setelah itu mungkin kayu yang bagusnya dijual. Yang ini yang saya ambil itu ya yang hanya limbah-limbahnya saja. Jadi untuk membersihkan saya ambil, saya beli, mungkin upah yang saya beli itu bisa difungsikan untuk mungkin untuk membeli bibit. Ada yang berdasarkan perasaan, ada juga yang saya itu adalah mengikuti kata hatiku, saya harus berkarya. Pokoknya saya intinya harus berkarya, saya mencerdaskan masyarakat supaya dia itu kagum dengan yang menjadi suatu kebutuhan. Perjalanan kita hari ini kita sudah berada di salah satu desa di Muara Barat, tepatnya desa Jaya di Kecamatan Tiwara Tengah, Kabupaten Muara Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita berada di tempat sebenarnya boleh dibilang juga boleh, sanggar seni juga boleh, karena di sini banyak bisa diproduksi oleh kawan kita ini. Kebetulan saya sudah bersama dengan pemilik pengrajinnya langsung, namanya Mas Bambang. Kita akan bercerita banyak tentang apa saja yang bisa difokuskan oleh beliau, termasuk sekaligus kita istilahnya ingin tahu saya keterampilan Mas Bambang ini dari mana belajarnya Mas ini sehingga bisa punya kemampuan yang luar biasa ini, mengukir, terus melukis. Awalnya gimana Mas? Awal pertama, angka dasar, mulai dari kecil saya memang itu terlahir dari keluarga yang sangat kreatif. Dari sosok bapak. Setelah itu sering saya ikut-ikut melihat ketika ada pameran, ketika ada om saya itu kreatif, dia itu membuat sebuah karya. Disitulah saya mulai terus keinginan saya, dan mulai kecil itu keinginan pertama saya itu memang di seni rupa. Berjalannya waktu di seni rupa sudah saya geluti, terus di kisaran tahun 2003 saya bertolak dari Jawa ke tahun berapa itu? Tahun 2003 ya. Aslinya Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Di kota Demak, Kota Wali. Habis itu saya berpikir di sini. Ketika saya mau menghidupi saya sendiri waktu itu masih bujang, mau mengangkat sebuah karya lukisan kayaknya tidak mungkin, karena di daerah sini belum begitu mengetahui tentang hal seni rupa. Setelah itu saya lihat di sini banyak masyarakat yang berproduksi di mebel. Nah, disitulah saya terbesit bagaimana caranya saya bisa menghidupi kehidupan saya selama di perantauan di sini. Akhirnya saya menyelami di dunia situ. Nah, saya berpikir tidak akan rasa kesulitan lah, basic dari seni rupa, untuk agak minggir sedikit ke kayu, saya amati, saya pelajari di situ. Nah, terbesarlah sebuah karya di kayu. Itu sejak 2003 di sini berarti. Ya. Terus yang kemudian ini maksudnya berada di lokasi sini sejak tahun berapa? Kalau di lokasi sini saya menetap di sini itu mulai 2009. Oh, 2009. Ya.
Terus yang kemudian yang dihasilkan dan istilahnya apakah ini kan kelihatan ada lukisan, ada kemudian bukti-buktian, juga semacam kaligrafi. Itu Mas Bambang sendiri yang ngerjain, dan biasa pengerjaannya biasa berapa lama? Kalau untuk tolak ukur proses seperti kaligrafi yang di belakang ini kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Dan semuanya pekerjaan itu tidak harus menentu harus sekian hari, tidak, tergantung progres apa yang kita mau inginkan, tingkat kesulitan, tingkat medium, tolak ukurnya besar kecilnya, jadi tidak menentu. Ada yang sampai 1,5 bulan, ada yang sampai 3 bulan, bahkan ada yang sampai 4 bulan lebih. Seperti itu. Kalau pengerjaan selama ini apakah berbasis pesanan atau memang ini misalnya membuat kreasi sendiri terus kemudian dipasarkan atau gimana? Ada yang berdasarkan pesanan, ada juga yang saya itu adalah mengikuti kata hatiku, saya harus berkarya. Pokoknya saya intinya harus berkarya, saya mencerdaskan masyarakat supaya dia itu kagum dengan dan menjadi suatu kebutuhan. Terus kemudian ini kan sejak 2009 di sini, itu kan tentu bangsa pasarnya kan sudah kemana-mana. Di mana saja nih pasarnya biasa? Ini kalau sampai barat itu sampai Batak, iya, Jakarta, Bandung, Semarang sendiri, Surabaya, Makassar, Denpasar, Kendari, Bau-Bau dan sekitarnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terus yang kemudian kalau maksudnya bisa digambarkan di kita yang dihasilkan oleh Mas Bambang sendiri apa aja misalnya jenis karyanya bisa kaligrafi kira-kira apa saja bisa digambarkan di kita. Ada yang seperti meja yang dinamakan katanya, konon katanya ada yang mendefinisikan meja gembol. Ada yang lukisan seni rupa, ada yang kaligrafi, macam-macam dan bernuansa, bukan hanya di kayu. Itu susahnya saya kadang itu berpikirnya, Mas Bambang ini sosok seniman yang bagaimana? Kalau saya sendiri membuat atau saya mengajukan dari telunjuk saya ini seorang seniman, saya kayaknya mendakwis. Mending masyarakat lah yang bisa menilai saya itu di apa. Ya memang seperti saya ini ya di kayu iya, di seni rupa kanvas iya, kertas iya, di finishing airbrush motor mobil otomotif ya iya. Ya basicnya yang penting kalau menurut saya ya berharap itu ada rezeki bisa untuk membeli beras, menghidupi keluarga, ya alhamdulillah itu saja kalau menurut saya. Terus yang kemudian tentu kan Mas Bambang kan ini punya bayangan ya, sudah cita-cita depan soal pengembangan usahanya itu terlepas dari khususnya karya yang selalu dipertahankan. Terus kalau itu kan soal karakter pribadi. Itu kan Mas Bambang kan punya bayangan memikirkan masih mau ditambah atau gimana. Kalau saya sih cita-cita jelas ada, itu jelas ada banyak manusia. Keinginan saya itu memang tidak lepas itu sumber daya manusia daerah itu kita cerdaskan dulu sampai dia menghargai sebuah mahakarya apapun itu kan. Jadi di konsumsi publik itu hal yang positif sifatnya dan menjadi ketergantungan juga. Wah, kehidupan kita itu tidak terlepas dalam namanya dunia seni. Apapun itu konteksnya kalau menurut saya. Jadi
Sehingga cita-cita saya ini ya pengen mempunyai sebuah gedung yang besar, bisa pasang bikin tenda situ untuk pertemuan atau untuk berkeluh kesah mungkin antar seniman, antar pengrajin, antar wirausaha. Di situ dituangkan bagaimana kita caranya itu reproduksi kita itu bisa menjamah ke daerah-daerah lain, dan khususnya mungkin yang saya notabene tinggal di pedesaan, jadi bisa memancing mungkin pihak-pihak orang yang jauh di sana bertolak berkunjung di sini, dan impactnya untuk warga dan masyarakat sekitarnya mungkin dari sosok yang pengrajin lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Kalau bahan-bahan sendiri biasanya ambilnya di mana? Kayu. Apakah misalnya dari kawasan sini atau? Kalau kayu kebetulan Pak, kita ini ya bisa dibilang ya kadang mencari, kadang tidak, karena di sini masih banyak lah yang kita manfaatkan hanya limbah-limbah yang dulu mungkin warga yang mempunyai kebun yang belum dibongkar, waktu itu masih hutan. Nah, setelah itu mungkin kayu yang bagusnya dijual, yang ini yang saya ambil itu ya yang hanya limbah-limbahnya saja. Jadi untuk membersihkan saya ambil, saya beli, mungkin upah yang saya beli itu bisa difungsikan untuk mungkin untuk membeli bibit untuk mereka lah, untuk tanam apa lah. Terus yang kemudian mungkin yang paling lain ini soal tentu kan Mas Bambang punya harapan. Saya tidak ingin tahu persis apakah misalnya ini usaha Mas Bambang ini sudah ada sentuhan dari pemerintah atau belum, tapi tentu kan Mas Bambang juga punya harapan lah kabupaten ataupun provinsi maupun pemerintah pusat terhadap bertahan untuk usaha Mas Bambang ini. Saya bagian sejauh soal perhatian pemerintah terhadap pekerja seni maupun pengrajin. Oke, kalau seperti saya untuk pribadi, untuk harapan itu sebenarnya tidak bermulu-mulu dan berlegasi tidak. Artinya untuk pemerintah daerah, entah itu produksi bahkan sampai pusat, itu tidak segan-segan lah. Beliau-beliau itu hadir melihat lebih-lebih dia mempunyai sarana dan prasarana untuk menjembatani untuk dunia pasar. Itu satu. Kedua, ya mungkin untuk kiat-kiat kita lebih semangat untuk karya sampai kapanpun itu, dan sebenarnya itu sama saja kita itu untuk berbuat demi daerah, provinsi atau negara. Karena apa? Kalau kita masyarakat mempunyai SDM yang pasti, tingkat kinerja yang jelas, kreatif, tekun dan sabar, setidaknya membawa impact itu sebuah daerah itu yang akan mengangkat. Seperti misalnya di sini Mekarjaya, oh di sana ada Mekarjaya itu ada pengrajin atau bengkel seni atau apalah untuk menurut mereka, sehingga kan jelas positif yang didapatkan. Nah, seperti itu. Mungkin itulah sekaligus gambaran yang disampaikan oleh Mas Bambang soal bisa pikiran di belakang kita ini. Tentu kita sangat berharap masa datang kan ini kita sekalian menyampaikan bahwa di Desa Mekarjaya ada sosok Mas Bambang ini yang istilahnya pekerja seni, terus yang kemudian juga keterampilan yang luar biasa, terus yang ukiran-ukiran kita bisa lihat di belakang. Tentu ini sebagai istilahnya sumber daya manusia lokal yang berskala internasional. Jadi kualifikasi sangat luar biasa ini, tentu kita berharap di masa datang tentu perhatian dari semua pihak ya, kolaborasi baik dari pihak pemerintah, terus kemudian swasta juga memberi perhatian terhadap para pekerja dan pengrajin ini. Karya-karya yang bisa dinikmati bukan hanya sekedar
istilahnya menghiasi rumah, menghiasi kantor-kantor pemerintah, tapi yang lebih utama adalah menghidupkan karya seni, sehingga karya seni juga bisa menjadi manfaat yang lebih besar untuk bukan hanya masyarakat desa Demikian Jaya, masyarakat Minangkabau secara umum, tentu masyarakat Sulawesi Tenggara dan masyarakat Indonesia di masa-masa yang akan datang. Begini Mas Bambang ya? Oke. Oke. Stop.